Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel kesayangan kita Zamzamiyatul Barakah. Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang sirah nabawiyah. Sejarah petualangan kehidupan sehari-hari dan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan berusaha bersama-sama memahami nasab mulia dari sang pembawa risalah terakhir, yaitu Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah Ar-Rasul alladzi la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman, kita semua umat muslim sepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi paling mulia dari yang paling mulia. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan permata di antara bebatuan. Sinar beliau begitu terang benderang, memberikan kedamaian dan keindahan kepada siapapun yang terpancar oleh sinar tersebut. Dan oleh karena itu, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipilih oleh Allah. Dipilih sebagai apa? Sebagai manusia yang lahir dari manusia yang paling baik. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraisy wastofani min Bani Hashim, yang artinya sungguh Allah itu telah memilih Kinanah. Kinanah adalah moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memilih Kinanah di antara anak cucu Ismail, dan dari yang terpilih itu, yaitu Kinanah tadi, Allah memilih suku Quraisy. Kemudian dari suku yang terpilih, yaitu suku Quraisy tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Bani Hashim. Kemudian dari Bani yang terpilih tadi, yaitu Bani Hashim tadi, Allah memilih Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita jelas bahwa nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang sangat indah, bagaikan untayan permata yang berkilauan, yang selalu memberikan kesejukan dan memberikan kedamaian siapapun yang bersentuhan dengannya. Namun teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui bahwa ada orang-orang yang salah paham, atau mungkin tidak tahu, atau mungkin sebenarnya sudah tahu tapi berusaha untuk menutup-nutupinya, sehingga mereka mengingkari kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari mereka mempersoalkan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab Muhammad menurut mereka adalah nasab yang tidak jelas. Mengapa seperti itu? Mereka berpendapat seperti itu karena paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah kesimpangsiuran pendapat mengenai nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Adnan
sampai ke Ismail. Jadi teman-teman, memang nasab orang-orang Quraisy itu mereka sepakat mulai dari Quraisy mereka sampai ke Adnan, itu mereka sepakat mengenai nama-namanya, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, sejak dari nama Adnan sampai ke Ismail, orang-orang Arab masih sepakat bahwa ada ketersambungan nasab dari Adnan sampai ke Ismail. Tetapi mereka berbeda pendapat dari jalur manakah Adnan ini nyambung sampai ke Nabiullah Ismail alaihissalam. Di sini ada dua pendapat paling tidak, yaitu pendapat dari mereka yang mengatakan bahwa mulai dari Adnan sampai ke Ismail ini tersambungnya adalah dari putra Ismail yang pertama, yaitu Nabit, atau dalam bahasa Bible disebut dengan Nebayot. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ketersambungan Adnan sampai ke Ismail ini adalah melalui putra Ismail yang kedua, yaitu Qaidar, atau di dalam bahasa Biblenya disebut dengan Kedar. Di sini sejarawan Muslim terkemuka yang kitabnya menjadi rujukan bagi sejarawan Muslim selanjutnya, yaitu Al-Imam Ibnu Hisham, dengan mengomentari kitab gurunya yaitu Al-Imam Ibnu Ishaq. Beliau termasuk orang-orang yang berpendapat bahwa jalur Nabi Muhammad SAW sampai ke Ismail ini disambungkan melalui putra Nabi Ismail yang pertama, yaitu Nabit, atau bahasa Biblenya disebut dengan Nebayot. Dengan demikian, nasab Rasulullah SAW menurut Ibnu Hisham, menurut Ibnu Ishaq adalah sebagai berikut. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hisham, Hisham putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Ghalib, Ghalib putra Fihr, Fihr putra Malik An-Nadr, Malik An-Nadr putra Kinanah. Kinanah ini yang tadi disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai orang yang terpilih di antara anak cucu Nabi Ismail. Kinanah putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putra Ilyas, Ilyas putra Mudor, Mudor putra Nizar. Nizar ini berperan penting, teman-teman, perlu dicatat. Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan. Nah, sampai di sini semua orang Arab sepakat bahwa nasab Nabi Muhammad sampai ke Adnan ini tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi sejak Adnan ke atas, ini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatannya bagaimana? Adnan bin Ud, Ud bin Muqawwim, Muqawwim bin Nahur, Nahur bin Tirah, Tirah bin Ya'rub, Ya'rub bin Yashjub, Yashjub bin Nabit. Nah, ini Nabit atau Nebayot dalam bahasa Biblenya adalah putra Nabi Ismail yang pertama. Ini menurut Imam Ibnu Hisham dalam kitab beliau Al-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian ada ulama yang berpendapat lain bahwa
nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan sampai ke Ismail ini menyambungnya itu bukan melalui jalur putra Nabi Ismail yang pertama, tetapi melalui putra Nabi Ismail yang kedua, yaitu Qaidar, yang dalam bahasa Bibelnya disebut dengan Kedar. Oleh karena itu orang-orang, mohon maaf, saudara-saudara kita Nasrani biasanya dengan nada mengejek memanggil Rasulullah itu dengan panggilan Nabi Bani Kedar. Nah, siapa yang berpendapat bahwa nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan sampai ke Ismail ini menyambungnya melalui putra Nabi Ismail yang kedua, yaitu Qaidar atau Kedar? Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitab tarikh beliau, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum. Jadi menurut beliau nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ad bin Du'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, dari Adnan ini sama seperti pendapat yang pertama tadi. Kemudian ke atasnya ini yang agak berbeda. Adnan bin Hanaisa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Qumal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Da'a bin Hamdan bin Sinbar bin Yathrib bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Aid bin Daishan bin Aishar bin Aiham bin Muqsir bin Nahith bin Zarikh bin Sumay bin Muzay bin Iwadah bin Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Nah, kita lihat nama Qaidar ini. Qaidar ini adalah adiknya Nabit atau Nebayot. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, ya, termasuk Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri, beliau berpendapat bahwa jalur nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Adnan sampai ke Ismail adalah melalui jalur putra beliau yang kedua, yaitu Qaidar atau Kedar dalam bahasa Bibel. Ini teman-teman bisa melihat dari kitabnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang bernama Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah juga. Teman-teman bisa membukanya pada halaman 56. Kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman bahwa sebenarnya perbedaan pendapat ini, ya, hanyalah pada mulai dari Adnan sampai ke Ismail. Dan perbedaan pendapat ini bukan dalam ranah apakah dari Adnan sampai Ismail ini nyambung atau tidak, bukan. Dalam ranah apakah dari Adnan sampai Ismail ini nyambung atau tidak, orang-orang Arab, sejarawan Muslim, sejarawan non-Muslim, semuanya sepakat bahwa dari Adnan ini nyambung ke Ismail. Perbedaan pendapat hanya pada nama-nama dari jalur mana Adnan ini nyambung ke Nabiullah Ismail alaihi salam. Perbedaan pendapat yang jelas sebenarnya tidak terlalu bermasalah ini kemudian dijadikan dasar oleh mereka yang belum tahu tentang keindahan Islam, yang belum tahu tentang keindahan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan kepercayaan mereka, atau lebih parahnya lagi, mohon maaf, untuk menyerang kepercayaan kita. Bahkan dengan sangat gegabah, seorang dari Kristen Ortodoks yang berada di Yordania
yang bernama Dr. Rafat Amari dalam tulisan beliau yang berjudul Refuting the Islamic Claim Muhammad as Descendant of Ismail. Beliau dengan gegabah menyebutkan bahwa Muhammad itu bukanlah keturunan Ismail. Justru Muhammad itu adalah keturunan Ratu Saba. Dengan demikian Muhammad bukanlah keturunan Ibrahim. Kalau Muhammad bukan keturunan Ibrahim, berarti dia bukan Rasulullah. Itu menurut keyakinan mereka. Padahal ya, sebenarnya apa yang mereka sangka, kemudian apa yang mereka tuduhkan ini tidaklah benar sama sekali. Kita bisa mengetahui tadi perbedaannya hanya pada dari jalur mana, hanya pada nama-namanya saja. Tetapi mereka semua, para ahli sejarah, orang-orang Arab maupun non-Arab, itu mereka sepakat bahwa nasab Rasulullah SAW dari Adnan itu menyambung sampai ke Ismail. Perbedaan pendapat hanya tentang jalur manakah, kemudian nama-namanya saja. Ini sebenarnya berarti bukan perbedaan yang penting. Namun sekali lagi ini adalah klaim kita. Dan klaim kita yang hanya sepihak ini membutuhkan bukti-bukti pendukung-pendukung dari sumber-sumber eksternal yang sezaman dengan Rasulullah SAW. Nah, ternyata kalau kita lebih teliti lagi teman-teman, ternyata sumber-sumber eksternal yang mendukung bahwa dari Adnan sampai ke Ismail, yang demikian berarti nasab Rasulullah SAW menyambung sampai ke Nabi Ismail, ini sangat banyak sekali kita temukan. Salah satunya adalah tulisan dari seorang rahib yang berasal dari Roma, yang hidup lahir setahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rahib tersebut bernama Sophronius of Yerusalem. Sophronius of Yerusalem ini beliau berasal dari Yerusalem, tapi kemudian beliau menjadi rahib di Roma. Beliau lahir pada tahun 560 Masehi, yang ini berarti setahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir tahun 561 Masehi. Ini berarti beliau sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan kesaksiannya sebagai berikut. Dan kita akan menumpulkan pedang-pedang kaum keturunan Ismail. Dan kita akan menumpulkan pedang kaum Sarasen. Kita lihat Sarasen. Sarasen ini siapa? Kata-kata Sarasen ini berasal dari Sara dan Sen. Sen ini artinya keturunan. Sen atau N itu artinya keturunan. Berarti yang dimaksud adalah keturunan Sarah. Siapa keturunan Sarah? Otomatis jelas di sini yang dimaksud adalah yang berasal dari Ismail, bukan dari Ishak. Karena mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu membenci keturunan dari Ismail, dan mereka sangat mengunggulkan keturunan dari Ishak. Tapi kenapa Ismail disebutkan sebagai keturunan Sarah? Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ismail itu adalah putranya Hajar, bukan Sarah. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman. Ternyata dulu Sarah pun itu sangat sayang kepada Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ismail seperti dianggap seperti anaknya sendiri. Dan bahkan di dalam hukum orang-orang Nasrani itu, mereka melegalkan adopsi. Jadi anak adopsi itu dianggap seperti anak kandung juga. Kemudian kesaksian dari Sophronius of Yerusalem lagi adalah dia mengatakan, dan kita akan menghancurkan mata tombak kaum Hagaren. Hajaren, ya. Hagaren ini berasal dari kata-kata Hagar. Hagar ini bahasa Bibelnya dari Hajar. Ingat ada tulisan N
atau Sen tadi artinya keturunan, berarti keturunan Hajar. Hajar ini dalam bahasa Bibelnya disebut dengan Hagar. Berarti tidak ada yang lain yang dimaksud oleh Sophronius of Yerusalem ini kecuali yang akan dihancurkan tadi. Tidak ada yang lain kecuali adalah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ingat, Sophronius of Yerusalem, dia adalah seorang rahib dari Romawi, sehingga orang-orang rahib pada saat itu membenci dakwah Islam, sehingga mereka ingin menghancurkan kekuatan Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan Ismail. Nah, ini kata kuncinya, kesaksian dari Sophronius of Yerusalem tadi, keturunan Ismail, anak Sarah, dan anak Hajar. Nah, ini berarti jelas Sophronius of Yerusalem yang dia non-Muslim, dan dia non-Arab, dan dia hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, itu memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Quraisy itu adalah keturunan Nabi Ismail. Kemudian ada yang lain teman-teman, tidak hanya satu, berperan banyak sekali. Tetapi di sini saya hanya akan memberikan dua contoh saja. Tadi setelah Sophronius of Yerusalem, kemudian ada lagi seorang tokoh yang bernama Santo Theophanes. Santo Theophanes ini beliau hidup pada 758 sampai 817 Masehi. Yang demikian berarti Santo Theophanes ini beliau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW juga. Dan beliau ini pun juga seorang rahib juga. Beliau dalam kesaksian beliau menjelaskan pada tahun itu telah meninggal seorang yang bernama Muhammad, seorang pemimpin nabi palsu. Nah, ini karena dia membenci Nabi Muhammad, maka dari itu dia mengatakan nabi palsu dari kalangan Sarasen. Nah, putranya Sarah. Hagaren, putranya Hagar atau Hajar. Berarti ini memberikan kesaksian, walaupun dia mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu, tapi yang menjadi poin di sini adalah bahwa Santo Theophanes tadi memberikan kesaksian bahwa Muhammad itu merupakan keturunan Ismail dari suku Arab. Nah, ini jelasnya lagi, keturunan Ismail jelas, dan anak dari Ibrahim jelas, dan kemudian di sini memberikan penjelasan lagi dari Nizar. Nizar ini nama yang tadi, yang di atas tadi, yang ada di kesepakatan baik mereka yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad bersambung ke Nabi Ismail itu dari putra kedua ataupun yang dari putra pertama, itu mereka sepakat ada nama Nizar juga. Berarti dengan demikian teman-teman, secara langsung Santo Theophanes ini pun memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Arab itu adalah keturunan Ismail. Dengan demikian runtuhlah apa yang menjadi tuduhan mereka. Jadi dari internal, yaitu orang-orang Arab dan orang-orang Muslim, mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersambung ke Nabi Ismail, ke Nabi Ibrahim, walaupun ada perbedaan pendapat. Tapi mereka tetap sepakat bahwa Nabi Muhammad bersambung ke Nabi Ismail. Dan kesepakatan orang-orang Arab ini, kesepakatan internal, yaitu orang-orang Muslim dan orang-orang Arab ini, dikonfirmasi dengan sumber eksternal yang sezaman. Sumber eksternal yang sezaman tadi sudah saya sebutkan, dari Santo Theophanus, kemudian dari Sophronius of Yerusalem. Mereka adalah orang-orang eksternal non-Muslim, bahkan memusuhi Islam, dan mereka berasal dari non-Arab, dan mereka juga hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Mereka mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Arab suku Quraisy itu nasabnya bersambung sampai ke Nabi Ismail. Dengan demikian nasab Rasulullah SAW jelas teman-teman sebenarnya. Tidak ada keraguan. Beda kalau misalnya mengaku dari keturunan A, mengaku dari keturunan A, tetapi
hanya berdasarkan sumber internal saja. Tidak ada penguat atau pembuktian dari sumber eksternal yang sezaman. Ini secara ilmiah kurang valid. Tetapi sebagaimana dalam metode penelitian kemarin kita jelaskan teman-teman, bahwa walaupun sesuatu hal itu kurang valid, belum tentu benar. Tetapi alangkah baiknya apabila penelitian ilmiah itu valid. Seperti itu teman-teman. Itu alasan pertama dari orang-orang yang belum tahu Islam, belum tahu Nabi Muhammad, atau mungkin sudah tahu tapi berusaha untuk menutup-nutupinya. Kemudian alasan yang kedua dari orang-orang yang tadi saya sebutkan itu, mengapa mereka menolak bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Alasan mereka adalah, mohon maaf, mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan sembarangan. Entah sembarangan ini karena kurang tahu, ataukah memang disengaja, wallahu a'lam. Di sini kita akan menyebutkan alasan tersebut. Jadi setelah tadi nasab Rasulullah SAW dan juga orang-orang Arab itu clear menyambung sampai ke Nabi Ismail, kemudian mereka membuat alasan lagi. Alasannya apa? Menurut mereka di dalam Alkitab, yaitu Roma pasal 9 ayat 7, di situ disebutkan seperti ini. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Abraham ini penyebutan Ibrahim. Ya. Di Islam disebut Ibrahim, di Bible orang-orang Nasrani menyebutnya sebagai Abraham. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Ibrahim, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Nah, di sini mereka mengunggulkan anak keturunan Ishak dan mereka tidak mengakui anak keturunan Ismail. Walaupun Ismail itu secara biologis itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim, tetapi menurut penafsiran mereka, anak keturunan Ismail ini tidak disebut keturunan Ibrahim. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari penafsiran ayat ini. Padahal kalau kita lihat secara jeli teman-teman, coba kita lihat, kita pahami lagi. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Jadi tidak semua yang terhitung keturunan anak Abraham adalah anak Abraham. Iya memang, karena di dalam Al-Quran sendiri pun juga disebutkan seperti ini. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar. Yaitu ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya apa? Supaya anak cucunya Nabi Ibrahim juga diberkati, ya. Di situ Allah menjawabnya, "Iya, akan aku berkati, tetapi bagi mereka yang ingkar, mereka akan kami beri kesenangan sedikit saja, tapi kemudian akan kami masukkan ke dalam neraka." Ini di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. Di sini disebutkan, kalau menurut para mufassir, ini menyebutkan bahwa apa? Bahwa tidak semua anak keturunan Abraham itu disebut anak Abraham. Jadi nasabnya terputus. Nah, ini sama dengan Injil yang ada di Roma pasal 9 ayat 7 ini. Nah, yang berbeda kemudian apa? Nah, berbeda, ada kata-kata begini. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi kalau klausa pertama tadi, baik di Alkitab maupun di Al-Quran, semuanya sepakat bahwa tidak semua keturunan Nabi Ibrahim itu disebut anak Ibrahim. Ada yang nasabnya terputus. Siapa itu? Al-Quran menjelaskan, yaitu orang-orang yang ingkar. Ya. Tapi di sini, di klausa yang kedua ini disebutkan yang berasal dari Ishak
yang akan disebut keturunanmu. Kata-kata ini sebenarnya belum jelas teman-teman. Kata-kata keturunanmu, mu. Nah, mu ini kembalinya ke siapa? Apakah ke Abraham? Ataukah ke Ishak? Ataukah ke siapa? Belum jelas ini teman-teman. Dengan demikian tidak bisa digunakan untuk menggebyah uyah ya, bahwa semua keturunan Abraham kecuali dari Ishak itu nasabnya terputus. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Ini masih ambigu. Dan selain masih ambigu, kita ingat teman-teman, Roma ini sendiri itu juga masih diragukan. Kristen, dia akan munculnya di Israel, Palestina, daerah-daerah seperti itu. Tapi ada ayat yang dari Roma. Kan lucu. Selain itu juga teman-teman, mereka melupakan klausa dari Alkitab yang ada pada ayat yang lain, yaitu pada Kejadian. Di situ disebutkan seperti ini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Nah, di sini engkaunya jelas Abraham, serta benihmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu. Nah, ini mu-nya sebenarnya jelas ke Abraham teman-teman. Yang kalau klausa yang di atas tadi itu kan kurang jelas. Kepadamu dan keturunanmu akan aku berikan negeri yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Nah, Kanaan ini Palestina itu teman-teman. Oleh karena itu orang-orang Israel saat ini mereka meyakini bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan aku ini maksudnya Allah, akan menjadi Allah mereka. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Nah, ini yang menjadi klausa teman-teman, yang menjadi klausa bahwa siapa sih yang nasabnya masih tersambung ke Nabi Ibrahim. Di antara keturunan Nabi Ibrahim, siapa sih nasabnya yang masih keturunan? Siapa sih nasabnya yang masih nyambung ke Nabi Ibrahim? Ini syaratnya adalah memegang perjanjianku. Ini sama dengan yang dari Al-Quran tadi. Di dalam Al-Quran tadi, yang terputus itu adalah mereka yang ingkar. Ingkar berarti tidak memegang perjanjianku. Jadi, klausa pertama adalah memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang kamu harus pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap. Nah, ini klausa yang kedua, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi mereka yang masih mengikuti perjanjian, mereka menggunakan disunat ini, mereka nasabnya tidak terputus. Dan mereka tidak mengingkari perjanjian dengan Allah, yaitu tidak mengingkari Allah, maka nasabnya tidak terputus. Haruslah dikerat kulit khitanmu. Dan itulah yang akan menjadi tanda. Nah, ini yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi, kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 11 ini menjelaskan bahwa yang menjadi tanda bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu nasabnya masih nyambung ke Nabi Ibrahim itu adalah pertama, memegang perjanjian. Dan salah satu bentuk dari memegang perjanjian itu adalah apa? Adalah dengan berkhitan. Ini sama seperti yang ada di Islam. Di Islam pun juga menyebutkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu nasabnya akan tetap menyambung selama mereka tidak ingkar. Nah, ini di surah Al-Baqarah tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini di kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 11. Kemudian mari kita lihat di kitab Kejadian juga masih pada pasal yang sama, namun pada ayat yang berbeda, yaitu ayat 25 sampai 26. Kita lihat bunyinya bagaimana. Bunyinya adalah, dan Ismail anaknya, ini jelas Ibrahim, berumur 13 tahun
ketika dikerat kulit khatannya. Nah, ini berarti menjelaskan bahwa Nabi Ismail itu berkhitan. Nah, dengan demikian berarti nasab Nabi Ismail ini masih nyambung dengan Nabi Ibrahim. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Bahkan di sini dijelaskan anaknya. Penjelasan lebih jelas lagi. Ini berarti apa, teman-teman? Ini ayat ini jelas bahwa menjelaskan Nabi Ismail itu tidak terputus nasabnya dari Nabi Ibrahim. Dengan ciri-ciri tadi. Dengan demikian, ayat yang masih ambigu tadi, yaitu pada kitab Roma, pasal 9 ayat 7, yang berbunyi, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, yang kemudian disalahpahami oleh orang-orang non-muslim tadi. Dengan pemahaman itu mereka berpendapat bahwa yang disebut dengan keturunan Nabi Ibrahim itu hanya yang berasal dari Ishak saja, itu berarti gugur karena ayat tadi ambigu jelas. Dan memang dari sisi keimanan memang agak dipertanyakan ini, teman-teman, kalau kitab dari Roma itu, karena dia dibawanya oleh Paulus. Paulus sendiri di dalam Kristen masih ada perbedaan pendapat. Nah, dengan demikian berarti jelaslah bahwa Ismail nasabnya tidak terputus dari Nabi Ibrahim, dan bahwa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ismail, baik dari bukti dokumen internal maupun dokumen eksternal yang sezaman. Dengan demikian, ya, gugurlah apa yang menjadi keraguan-raguan mereka yang tidak memahami atau belum memahami Rasulullah, mereka yang belum mengimani, atau mereka yang sebenarnya sudah tahu tetapi berusaha untuk menutup-nutupinya. Demikian, teman-teman, kiranya tepat apa yang dilantunkan oleh Syekh Al-Barzanji dalam kitab Maulid beliau, yaitu kitab Maulid Al-Barzanji, yang berbunyi, Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnal ismi aba'ahul amjada sawnal ismihi, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemuliaan berupa nasab dari kakek-kakek beliau sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah menjaga nama baik Nabi Muhammad, agar Allah menjaga kerasulan Muhammad, agar Allah menjaga kenabian Muhammad. Demikian, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا حبيب لدنا كسوى الكريم